nih guys, kehidupan sekarang tuh gini, ini orang kaya, ini orang miskin, ini penguasa, ya kan, ini penguasa, ya kan. Nah, ini nomor 4 ya, nomor 4 mana. Nah, ini nomor 4 ini bawahannya sih ini, ya kan. Terus dan ini sama-sama orang miskin, tapi dia dibayar, ya kan. Nah, ini kenapa gue bilang kejahatan susah diungkap, ya kan. Ini ya, kasih tahu. Ini orang miskin ini ngadu sama penguasa, ya kan, ngadu sama penguasa, ya kan. Udah tuh, habis itu ngadu tentang kejelekan dia, nih kejelekan orang kaya ini, ya kan. Nah, habis itu kejelekan orang kaya ini, ya kan, di penguasa ngadu, ternyata tidak digubris tuh kayak apaan sih gitu kan. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di suatu saat ini dia kesusahan, otomatis dia minjem ke orang kaya nih, ya kan. Otomatis dia berutang budi, penguasa ini berutang budi sama orang kaya, ya kan. Nah, ini bawahannya ini, ya kan, bawahannya ini sebagai pokoknya sok tahu antara dua orang ini, ya kan. Nah, ya kan, dua orang ini, ya kan. Nah, habis itu ketika orang ini orang penguasa ini mau bantu yang miskin, nggak mungkin, ya kan. Karena apa? Karena udah dibayar sama orang kaya ini, ya kan. Orang kaya ini punya punya kayak semacam kartu lah ya. Nah, dia yang bagian ngintai, ya kan. Nah, terus orang miskin ini minta bantuan lah sama orang ini nih, kan, sama-sama lah ya derajatnya. Tapi, ya kan, orang ini tidak bisa bantu karena dibantu sama orang kaya ini, ya kan. Nah, otomatis jadi susah orang miskin ini mau mengungkapkan kebenaran. Nah, itulah permasalahannya. Jadi intinya, siapa yang memiliki banyak uang, ya kan, dialah pemenangnya, si orang kaya ini. Itu guys. Jadi orang miskin ini hanya bisa pasrah sama yang di atas, ya kan. Nah, gimana ya, karma lah ya, intinya karma pasti datang sendiri, pasti semua bakal ketahuan. Tapi apa guys, karena kita tidak banyak memiliki uang, kita cuma bisa pasrah guys, mau gimana lagi. Nah, disitulah gini loh, orang yang punya orang penguasa ini punya keadilan aslinya, tapi karena dia berhutang budi dengan orang kaya ini, ya kan, otomatis susah guys. Jadi misalnya ini orang kaya ini berbuat jahat nih segala macam, ya paling yang diambil ya cuman kayak kayak misalnya keuangan nih, ya paling yang diambil cuman keuangan, tapi kita nggak tahu nih orang kaya ini mau diproses apa enggak, ya kan. Intinya kita cuman tahu doang yang disita tuh apa aja, kayak gitu guys. Jadi gue bilang, kayak lu punya saudara, ya kan, lu punya saudara yang kaya raya, tapi kekayaannya itu hasil bukan yang halal gitu kan. Tapi lu pengen banget kayak pengen banget tuh kayak berusaha pengen banget tuh pengen banget saudara lu nih ketangkep atau gimana, tapi lu pasti punya iba karena lu pernah dibantu gitu intinya. Susah guys, makanya gue bilang kalau kita
berutang budi tuh susah banget guys, apalagi kalian merintis ya kan, terus berhasil, ternyata berhasilnya dari orang ini, orang kaya ini, ternyata duitnya gak halal. Itu guys, zaman sekarang tuh kayak gitu. Jadi gue bilang apa, sekarang tuh cuman bisa pasrah guys. Siapa yang bisa mengadili orang kaya ini? Ya hanya penguasa seluruh dunia itu guys, ya guys ya.